Dua orang pedagang terlibat baku hantam saat acara Lebaran Depok digelar di alun-alun Kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah pedagang bersama warga pun berusaha melerai aksi baku pukul ini agar tidak berkepanjangan. Diduga peristiwa ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas dan panitia acara. Hingga kini, panitia belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pedagang yang terlibat pertikaian tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi dari pabrik pengolahan minyak sawit di pergudangan Surya Grand Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Bahkan sempat terdengar ledakan yang disertai semburan api hingga membuat karyawan dan warga panik. Petugas mengatakan api pertama kali muncul dari mesin penyulingan minyak diduga akibat adanya korsleting listrik. 4 unit mobil damkar Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara 20 personil damkar berjibaku selama 1,5 jam hingga api bisa dikendalikan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Aksi dua pelaku jambret berboncengan sepeda motor terekam CCTV. Seorang pelaku turun mendekati korban dan langsung berlari berbalik arah. Korban seorang wanita berteriak sembari merebut kembali tas miliknya. Korban bahkan terjatuh dan nyaris terseret sepeda motor. Meski tasnya berhasil diselamatkan, namun telepon genggam korban raib dibawa kabur kedua pelaku. Aksi penjambretan ini terjadi di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru, Jakarta Pusat saat kondisi lingkungan telah sepi. Saat kejadian, korban tengah asik bermain ponsel seorang diri di depan sebuah warung. Berbekal bukti rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Dari keterangan montir bengkel, sepeda motor itu milik pelanggan yang sudah selesai diperbaiki. Motor sengaja diparkir di depan ruko sambil menunggu diambil pemiliknya. Namun kunci kontak kendaraan itu belum dicabut hingga pencuri dengan leluasa beraksi. Saya tinggal makan masih ada sih motornya. Pas saya habis makan saya masuk gudang, ternyata gudang. Nah saya pas keluar dari gudang ternyata saya lihat motor udah nggak ada. Atas kejadian ini, pemilik motor menuntut ganti rugi kepada pihak bengkel. Sementara pihak bengkel akan melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tidak terima adanya penertiban PKL, puluhan preman mengintimidasi kepala keamanan yang juga pensiunan polisi di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di kawasan Tanah Abang, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar. Seorang petugas keamanan terlibat cekcok dengan preman pasar di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya penertiban PKL di sekitar pasar dilakukan petugas keamanan. Tiba-tiba kepala keamanan yang merupakan pensiunan Polri didatangi sejumlah massa sekitar 50 orang. Para preman menantang karena tidak terima adanya penertiban PKL. Diduga preman ini merupakan pelaku pungli pedagang. Merasa terancam, kepala keamanan pun menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya.
Tak butuh waktu lama, polisi bergerak cepat dan menangkap preman berkedok anggota ormas hingga kasus ini ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perburuan preman yang meresahkan digelar di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Bahkan sejumlah preman berupaya kabur hingga sempat terjadi aksi saling kejar-kejaran. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas turut mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 digelar demi memberantas aksi premanisme berkedok jukir liar. Karena selama ini para pelaku tak segan memaksa untuk mendapat uang parkir Rp30.000 hingga Rp60.000. Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Ya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur namun bisa dikejar sama anggota kita. 13 preman berkedok juru parkir liar diamankan dan digiring ke Polsek Metro Tanah Abang untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Karena kecanduan judi online, seorang pria nekat mencuri motor di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Sementara di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas dibekuk polisi. Seorang tersangka curanmor mempraktikkan saat ia beraksi mencuri sepeda motor. Hanya menggunakan kunci letter T dan dalam hitungan detik, ia membawa kabur motor curiannya. Sebelumnya, ia sempat beraksi di kawasan Muara Angke. Tersangka sempat dicurigai patroli polisi dan akhirnya dipergoki warga. Bahkan pelaku sempat menyerang warga menggunakan senjata tajam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan kunci letter T dan sejumlah mata kunci. Tersangka mengaku hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain judi online. Kebetulan ada warga juga yang ada pada saat itu dan warga tersebut terluka akibat dari perbuatan tersangka. Kemudian personel Polsek Sunda Kelapa bersama-sama dengan warga melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan saudara E ditemukan 5 buah mata kunci. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan 7 tahun. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Polisi tangkap sebanyak 65 orang preman yang kerap meresahkan warga di wilayah Hukuk Polres Karawang, Jawa Barat. Mereka ditangkap dalam operasi pekat yang digelar Polres Karawang sejak awal Mei. Para pelaku melakukan aksi premanisme termasuk parkir liar di berbagai lokasi dengan sasaran utama para pekerja proyek dan pelaku usaha mulai dari karyawan industri hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Karawang. Para pelaku preman ini adalah mereka meminta uang rokok kepada korban yang saat itu sedang mengerjakan proyek pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam kawasan industri. Polisi pun mengimbau masyarakat agar tak segan melapor jika menemukan adanya pungli atau pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas usai menjadi korban jambret kawanan pelaku di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara dari Makassar, Sulawesi Selatan, seorang bocah menjadi korban jambret saat asik bermain tablet di toko kelontong. Kurang dari 24 jam, 5 pelaku jambret dibekuk petugas di sejumlah lokasi berbeda di Sidoarjo. Bahkan salah satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas saat ditangkap. Kelima pelaku, DI 30 tahun, MI 16 tahun, AG 25 tahun, MFC 24 tahun, dan DY 30 tahun pun digelandang ke Polres Sidoarjo. Hasil pemeriksaan kelimanya merupakan residivis kasus serupa yang tak segan melukai korbannya.
Aksi terakhir komplotan ini menyebabkan korban luka parah di kepala hingga akhirnya tewas. Pemeriksaan menyampaikan memepet dari korban, kemudian menarik tas korban. Jadi setelah ditarik korban terjatuh, ya kemudian karena terjatuh itu yang mengenai kepala, kemudian mengakibatkan korban kritis dan dalam perawatan di rumah sakit di Sidoarjo, korban meninggal dunia. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah sepeda motor dan uang hasil kejahatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aksi jambret tablet yang tengah dimainkan seorang bocah di toko kelontong terekam CCTV di Jalan Rege, Kelurahan Rapo, Jawa, Talo, Makassar. Spontan, bibi korban pun berteriak minta tolong. Tidak butuh waktu lama, polisi bisa mengamankan pelaku MI 25 tahun. Ia mengaku modus penjambretan ini dengan berpura-pura berbelanja mie instan. Dan setelah dirasa kondisi aman, ia merampas tablet yang tengah dimainkan. Pelaku diamankan di kawasan Jalan Muhammad Yamin beserta 1 unit tablet milik korban yang sempat dibawa kabur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Saat ini polisi masih mengejar 1 rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Tergiur janji akan dipekerjakan sebagai pegawai toko baju, seorang gadis belia menjadi korban asusila di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pemuda nekat melakukan aksi asusila saat siaran langsung di media sosial. Seorang kuli panggul di Pasar Tanah Abang digelandang ke Polsek Tanah Abang karena melakukan aksi asusila pada seorang gadis belia bermodus lowongan pekerjaan. Modus pelaku dengan memperdaya korban yang berasal dari Bogor, Jawa Barat ini dengan dijanjikan pekerjaan sebagai penjaga toko. Korban mengenal pelaku melalui media sosial dengan nama Aras Sinhania dan mengaku sebagai penanggung jawab toko baju di Pasar Tanah Abang. Saat ditawari pekerjaan, korban diwajibkan bermalam di kontrakan pelaku di kawasan Petamburan. Tanpa pikir panjang, korban datang namun akhirnya malah jadi korban asusila. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan korban kini diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang wanita mengamuk tak terima mobil ditarik paksa debt collector. Lintas iNews siang, segera kembali. Seorang ibu mengendarai sepeda motor hendak menyeberang jalan untuk memutar arah di jalur Pantura via Karangampel, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Namun tiba-tiba muncul kendaraan bak terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Benturan keras membuat pengendara motor terpental hingga beberapa meter, sementara mobil banting setir ke jalur kanan. Beruntung korban hanya luka ringan dan dirawat di Puskesmas Liak. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pengemudi mobil sudah dimintai keterangannya oleh polisi. Kasus ini kini ditangani unit laka lantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kenapa? Nggak ada jalan. Kamu nyata, ada aku di dalam. Dalam video viral, sejumlah debt collector menghadang 1 unit mobil yang dikemudikan seorang wanita di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi perdebatan antara wanita yang menjadi korban tarik paksa dengan debt collector tersebut. Pelaku meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada pemilik mobil agar mobil tidak ditarik. Bahkan keributan pun berlanjut hingga malam hari. Pihak debt collector akhirnya menarik paksa kendaraan menggunakan mobil derek.
Namun wanita tersebut mengamuk karena anak dan keluarganya masih berada di dalam mobil. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis atas perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menyebar video mesumnya karena tak terima dicerai istri sirinya di Majalengka, Jawa Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemotor dikeroyok juru parkir di salah satu minimarket. Polisi menggerebek JY 50 tahun di sebuah minimarket di Majalengka. Pelaku yang merupakan buruh salah satu pabrik ini tidak berkutik saat polisi berpakaian preman menangkapnya. Sebelumnya, polisi menerima laporan dari istri siri pelaku karena ia menyebar video porno ke sejumlah tetangga dan anak korban. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menyebar 400 adegan video porno dengan istri sirinya karena tidak terima dicerai sepihak. Korban menceraikan pelaku dan memutus komunikasi dengan pelaku. Karena kesel, pelaku mulai meneror korban dengan mengirimkan video yang mereka buat sebanyak 400 video yang direkam oleh si pelaku. Ada beberapa video yang dikirimkan. Akibat aksinya ini, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan dijerat Undang-Undang ITE. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohadi, iNews melaporkan. Prajurit TNI mengamankan seorang pengendara motor yang dikeroyok 3 juru parkir dan Pak Oga di salah satu minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban melintas di Jalan Urip Sumoharjo, namun sepeda motornya mengeluarkan suara bising. Korban kemudian diteriaki sebagai pelaku begal oleh satu pelaku yang akhirnya berujung pengeroyokan. Pasca kejadian itu, para pelaku langsung ditangkap anggota Polsek Panakukang. Motif pengeroyokan masih kami dalami. Jadi 3 orang ini menuduh satu orang yang dikeroyok ini pelaku pembegalan. Namun semua itu masih kami dalami. Apabila itu benar, kami akan lakukan proses hukum sesuai prosedur terhadap semuanya. Akibat pengeroyokan itu, korban harus dirawat di rumah sakit. Korban akan dimintai keterangannya oleh polisi setelah kondisinya memungkinkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Terbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar dengan 7 kg ganja kering siap edar diamankan di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seorang ASN ditangkap karena mengedarkan narkoba. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap 2 pemuda yang akan mengedarkan narkotika jenis ganja di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua pelaku, AF dan WF, diamankan beserta barang bukti ganja kering seberat 7,2 kg yang dibungkus dalam paket berukuran besar. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran narkotika di wilayah mereka. Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara sepanjang April 2025, Polres Cimahi telah mengamankan 33 orang tersangka dari 25 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tim unit Sat Narkoba Polres Bangkalan meringkus 2 pengedar narkoba saat menggerebek 2 rumah di Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan. Saat digeledah, polisi mengamankan alat sabu dan beberapa paket narkoba siap jual. Kedua pelaku pun langsung digiring ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut. Mirisnya, salah satu pelaku, DW, merupakan aparatur sipil negara ASN Kelinasan di Pemkab Bangkalan dan sudah 2 kali dipenjara karena kasus narkoba. Dalam aksinya diduga pelaku juga menyasar kalangan ASN setempat. Kalau untuk udah 3 kali, residivis 2 kali, dan 1 kali ini ketangkap lagi. Polisi kini memburu bandar narkoba yang sudah teridentifikasi.
Sementara kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi sita ribuan botol minuman keras siap edar dan ratusan liter miras siap kemas di Makassar, Sulawesi Selatan. Barang ilegal ini disita di sebuah rumah di Kecamatan Barombong usai polisi menggelar operasi pekat menyusuri tongkrongan pemuda yang tengah asyik berpesta miras di pinggir pantai kawasan Ujung Pandang. Miras asal Kabupaten Flores ini diduga akan diedarkan di Kota Makassar dan sekitarnya. Selain menyita barang bukti, polisi turut mengamankan 1 orang untuk dimintai keterangan. Miras ilegal ini diduga masuk ke Kota Makassar melalui jalur laut, kemudian diangkut menggunakan truk ekspedisi. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai ratusan juta rupiah ini kini diamankan di Mako Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas hanyut terbawa arus sungai hingga sejauh 1,5 km di Pamekasan, Jawa Timur. Sementara dari Merangin, Jambi, guru dan murid rela bertaruh nyawa karena harus bergelantungan melewati jembatan yang rusak untuk ke sekolah. Warga desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 12 tahun. Keluarga histeris melihat korban meregang nyawa akibat terseret arus sungai. Sebelumnya, korban Hoiri bersama adiknya Abdullah 8 tahun izin kepada orang tuanya untuk bermain di tengah hujan di saluran irigasi sekitar rumahnya. Tiba-tiba korban bersama adiknya terseret arus aliran irigasi. Melihat kejadian tersebut, warga berusaha menolong keduanya. Adik korban berhasil diselamatkan, sementara korban hilang terseret arus sungai yang deras. Naas, korban ditemukan keesokan harinya di dam sungai Desa Klampar, 1,5 km dari lokasi kejadian. Jasad korban kemudian disemayamkan di rumah duka. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sejumlah guru ini rela berjalan di seutas tali jembatan gantung yang rusak untuk mencapai sekolahan di Desa Limbur Merangin, Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Aksi ini pun viral. Lokasi sekolah yang berada di seberang sungai mengharuskan mereka memberanikan diri melewati jembatan rusak. Kerusakan jembatan sepanjang 142 meter ini mulai dari gantungan kawat baja jembatan putus, pijakan hilang dan kerangka keropos. Dan sudah terjadi sejak 5 tahun lalu. Biasanya kan anak-anak ujian karena jembatan dalam proses perbaikan, jadi anak-anak yang khususnya dari seberang sana mayoritas mau nggak mau anak-anak tetap ujiannya di seberang, numpang di madrasah gitu. Jadi ya akhirnya gurunya yang menyeberangi. Jembatan ini merupakan akses utama warga, terutama bagi anak-anak sekolah. Diharapkan perbaikan jembatan bisa dilakukan agar tidak membahayakan nyawa. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Heboh babi hutan terjebak di bak mandi rumah warga. Lintas iNews siang segera kembali. Warga dihebohkan dengan seekor babi hutan berukuran besar yang terjebak di bak mandi salah satu rumah warga di Kampung Cibarengkok, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga pun berusaha menangkap hewan liar tersebut dengan alat seadanya. Meski sempat kesulitan, babi hutan tersebut akhirnya bisa ditangkap warga setelah beberapa jam. Diduga babi hutan berasal dari kawasan hutan yang tak jauh dari permukiman warga. Sebelum masuk ke rumah, babi sempat terlihat di jalanan
Namun babi hutan tiba-tiba lari dan loncat ke atap rumah warga hingga masuk ke bak mandi. Usai ditangkap, babi hutan tersebut kemudian dilepaskan kembali ke hutan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, air Zam-Zam menemani nikmatnya ibadah para jemaah dari penjuru dunia saat di Masjid Nabawi. Namun tidak semua dispenser yang disediakan merupakan air Zam-Zam. Berikut informasinya. Di jantung kota Madinah berdiri megah sebuah masjid yang menjadi tujuan jutaan umat muslim di dunia. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Di balik kemegahan Masjid Nabawi tersimpan satu keistimewaan yang tak kalah bermakna, yakni air Zam-Zam, air suci yang selalu dicari dan dirindukan. Meski sumurnya berada di Mekah, air Zam-Zam juga tersedia melimpah di Masjid Nabawi. Setiap harinya puluhan ribu liter air didistribusikan dari Mekah ke Madinah untuk mengisi hati jemaah dengan keberkahan. Dispenser Zam-Zam hanya ada di area masjid. Sementara dispenser yang berada di luar area masjid, tepatnya di pelataran, merupakan air biasa yang juga disediakan bagi para jemaah yang berada di Masjid Nabawi. Bagi siapa saja yang hendak meminum air Zam-Zam, hendaknya membaca doa. Dalam hadis disebutkan, air Zam-Zam itu tergantung pada niat orang yang meminumnya. Di balik kesegaran air Zam-Zam tersimpan sejarah, keajaiban, dan kekuatan iman yang terus mengalir, menyatukan jutaan hati dalam satu keyakinan bahwa setiap berkah dari Allah dapat hadir, bahkan dalam setiap tegukan air. Dari Madinah, Arab Saudi, Didi Irfan melaporkan. Sementara pemirsa, otoritas Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menyita 9 koper jemaah Indonesia. Koper berisi 100 lop rokok atau 1000 bungkus rokok. Jemaah calon haji dari kloter JKG 33 kedapatan membawa 100 lop rokok yang disebar di 9 koper jemaah. Ke-9 koper pun disita otoritas Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi untuk pemeriksaan. Sesuai aturan, setiap orang hanya diizinkan membawa 200 batang rokok atau sekitar 2 slop. Membawa rokok dalam jumlah besar ini dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Kita tahu semua ya, dan pemerintah juga sudah mensosialisasikan bahwa batas paling banyak pembawa rokok ya adalah 200 batang. Jemaah diimbau untuk membawa rokok sesuai aturan dan tidak menitipkan rokok atau barang lainnya kepada jemaah lainnya. Penemuan 100 lop rokok ini menjadi yang terbesar dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, tim liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.